Bapak Chai dan Ibu Mei. Awal pernikahan. Terlahir di dalam keluarga Kristen, Ibu Mei merasa bersyukur memiliki ayah yang membimbing imannya melalui sekolah minggu, pelayanan dan ibadah di rumah. Berbeda dengan istrinya, Bapak Chai baru menerima Tuhan Yesus beberapa tahun setelah menikah. Namun demikian Bapak Chai menyatakan keyakinannya akan jaminan keselamatan dalam Kristus. Bapak Chai mengatakan, "Satu hal yang sangat prinsip di saya itu tidak ada agama yang lain menjamin suatu keselamatan kecuali agama Kristen. Lewat Yesus itu yang sangat prinsip. Jadi saya waktu jujur saja. Misalnya kita beli barang kan yang satu pakai garansi dan yang satu nggak ada garansi. Yang pasti kita pilih yang garansilah. Ini agama lain nggak ada garansi keselamatan. Dalam kekristenan ada jaminan ada garansi keselamatan. Menjalani pernikahan hingga kondisi pernikahan terkini. Pernikahan bagi pasangan suami istri ini adalah mengerjakan rencananya di dunia ini melalui persatuan dua pribadi laki-laki dan perempuan. Ibu Mei, dua pribadi laki-laki dan perempuan yang memang dipersatukan Tuhan. Dipertemukan kemudian dipersatukan dengan satu tujuan Allah, yaitu mengerjakan rencananya di dunia ini. Karena satu orang dan dua orang itu lebih lengkap. Jadi termasuk rencana Tuhan untuk membangun sebuah keluarga dengan anak-anak. Kemudian dari keluarga inilah akan dipakai Tuhan juga untuk membangun sebuah komunitas lebih besar. Di gereja, di masyarakat untuk memberi pengaruh kekristenan kehendak Tuhan itu kepada lingkungan. Melalui keluarga yang sudah dibentuk Tuhan ini terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam pernikahan itu. Begitu. Jadi bukan cuman sekitar berkeluarga punya anak tetapi itu adalah dibentuk Tuhan untuk tujuan Tuhan. Begitu. Secara progresif Bapak Chai mengalami pertumbuhan melalui keteladanan Ibu Mei yang disaksikannya. Kasih Allah yang dirasakan nyata melalui kehidupan istrinya, membuat dia berani untuk mengambil komitmen menjadi pengikut Kristus yang rutin beribadah. Bapak Chai, memang saya setelah melihat memang bagaimana seorang Kristen yang sesungguhnya. Itu seperti apa? Kebetulan dia juga sangat aktif. Jadi dari keteladanannya saya juga merasakan yang kasih Allah itu betul-betul ada. Dan itu saya rasakan di dalam dia. Setelah itu saya yang menjadi. Setelah itu ibadah rutin. Gak lama setelah itu dibaptis. Setelah itu ibadah rutin. Sebagai pasangan suami istri Kristen, Bapak Chai dan Ibu Mei mengakui tidak ada waktu membaca Alkitab bersama. Mereka membaca Alkitab masing-masing di waktu yang berbeda. Akan tetapi mereka mengkomunikasikan firman Tuhan yang mereka baca, baik kepada pasangan maupun kepada teman-teman. Ketika ada bacaan yang sulit, Bapak Chai mengajak istri berdiskusi. Bapak Chai, lah memang kita sering membaca sendiri-sendiri tapi kadang-kadang di BGA kita sering komunikasi juga. Tadi bacaan menurut kamu gimana? Sering kadang-kadang ada yang agak sulit itu ya kita diskusikanlah. Kadang-kadang bisa sama bisa nggak juga sih. Tertawa. Ibu Mei, secara bersama memang nggak pernah ada. Chai sendiri-sendiri. Karena waktu kami berbeda begitu loh. Waktu kami berbeda. Saya setiap pagi itu memang prioritas saya renungan saya itu dengan tujuan itu untuk saya bagikan ke teman-teman. Jadi memang setiap pagi saya membagi renungan saya ambil dari unduhan ya dengan kemudian saya renungkan sendiri. Ketekunan membaca Alkitab dimulai sejak mengikuti Abah,
ayo baca Alkitab, kemudian ikut Begya, baca gali Alkitab, telah membentuk kebiasaan membaca Alkitab secara teratur dan dapat membagikannya kepada orang lain. Setelah menjadi Kristen, Bapak Chai merasa lebih mudah memimpin keluarganya, karena di dalam ajaran Tuhan, melalui pembacaan Alkitab, dia menemukan adanya pertolongan, penyertaan, dan pimpinan Tuhan yang nyata. Bapak Chai, justru saya malah lebih mudah dengan setelah menjadi Kristen, rasanya lebih mudah daripada tidak menjadi Kristen. Karena dikristenkan jelas, pertolongan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan itu nyata, bisa kita rasakan, bisa kita baca lewat Alkitab. Jadi di situ kita juga bisa temukan ayat-ayat ayat-ayat menguatkan, ini memang betul-betul dirasakan waktu ada pergumulan. Waktu ada masalah dengan anak-anak. Itulah. Jadi ada waktu itu memang ada kendala di mata kirilah anak saya laki. Ternyata waktu dari buku renungan harian, dari pergaulan dengan teman-teman Kristen, itu nyata betul pertolongan penyertaan Tuhan di sana. Meskipun Ibu Mei sebagai seorang Kristen sejak kecil, tetapi dalam pernikahannya tetap mengalami berbagai kebimbangan, khususnya dalam hal prioritas dan keseimbangan antara pelayanan dan keluarga. Ibu Mei, memang, mengalamilah. Bukan cuma merasa mengalami kebimbangan itu ada. Dalam arti, begini saya sejak muda sudah sangat aktif. Pelayanan itu banyaklah. Kadang-kadang, kebimbangannya begini. Menyeimbangi antara kadang-kadang yang pas benturan pada waktu yang sama harus lakukan pelayanan, juga ada sesuatu harus di rumah, atau kebutuhan kebutuhan untuk melakukan bersama. Kadang-kadang saya harus memberi prioritas di situ. Sebagai seorang aktivis yang sudah terbiasa melayani sejak kecil, tentu tidak mudah bagi Ibu Mei menolak pelayanan. Disinilah pergumulan relasi pernikahan diuji. Tidak jarang mereka mengalami konflik dalam hal ini. Terkadang, Ibu Mei mengutamakan kepentingan keluarga di atas pelayanan, demi menjaga kelanggengan relasi dengan suami, walaupun dengan perasaan yang tidak mudah. Ibu Mei, tetapi saya nggak bisa lepaskan di mana ada tanggung jawab di gereja. Atau tanggung jawab itu sehingga akhirnya, nggak ini yang kadang menimbulkan kebimbangan dan pergumulan yang nggak ringan lah. Itu akan jadi, apa ya? Dia kecewa. Dia rasa disepelekan. Itu pernah terjadi. Tetapi buat saya kesulitan itu kadang tidak bisa begitu saja. Saya, ya udah, saya kalahkan pelayanan. Aku tinggalkan juga nggak semudah itu kan. Pasangan suami istri yang sudah membina bahtera rumah tangga selama lebih dari 40 tahun ini mengalami pertolongan Tuhan melalui firman-Nya. Pengaruh firman Tuhan begitu kuat dalam mengatasi perasaan negatif yang mungkin muncul dalam hati Ibu Mei ketika konflik terjadi. Dia juga merasakan lebih banyak mengalami Tuhan ketika ada pergumulan di dalam pernikahan, bagaimana Tuhan campur tangan dalam pernikahannya. Konflik dan krisis yang ada justru dilihat sebagai proses pembentukan bagi mereka berdua. Ibu Mei, ada tanggung jawab harus terpaksa dilalui walaupun dalam kedukaan, dalam arti sedih, dalam arti itu. Tapi ya disitulah kami merasakan pertolongan Tuhan. Ribut ada, jengkel ada. Namun gak lamalah. Itulah. Tuhan atur kembali, pulihkan di situ Tuhan buat kami berdua semakin maju di dalam saling mengerti, meskipun butuh waktu panjang bukan instannya. Tapi bisa saling mengerti dan makin kesini makin Tuhan membentuk kami berdua begitu. Ibu Mei yang nampak mempunyai banyak hal untuk disampaikan,
memahami bahwa suami merupakan pasangan yang Tuhan berikan seumur hidup. Sehingga dia tidak pernah memikirkan meninggalkan suaminya dalam krisis apapun. Firman Tuhanlah yang membuat dia menjadi kuat dan tetap stabil. Ibu Mei, satu hal yang membuat saya kuat saya berjalan dengan tetap stabil itu firman Tuhan, Mazmur 62:2-3, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bagi Ibu Mei, apapun yang dialami dalam hidup harus kembali lagi kepada Tuhan. Kalau menghadapi masalah, kesusahan, dan keluhan dalam hidup, datang kepada Tuhan akan memperoleh kelegaan. Ibu Mei, kalau mau lari-lari ke Tuhan. Kalau ada sembah-sembah lari ke Tuhan. Kebanyakan teriak-teriaklah kepada Tuhan. Mau nangis mau aduh kepada Tuhan. Lah itu loh. Itu membuat saya sangat menolong. Semua Tuhan menjadi tempat. Kalau mau dibilang mau menjadi tempat sampah, mau menjadi tempat kita mengadu, membuat tempat kita lari. Membuat tempat kita teriak. Membuat kita menyembunyikan diri. Itu semuanya pada Tuhan. Lah itu saya bersyukur menemukan satu tempat di mana keadaan apapun saya bisa ke sana. Itu loh. Itu saja yang melegakan. Bapak Chai yang berbicara tidak sebanyak Ibu Mei, dengan ringan menyebutkan ayat firman yang menjadi kekuatan ketika mengalami krisis terbesar. Dengan tertawa Bapak Chai mengatakan, "Ya, seringkali kan. Buanglah amarahmu sebelum tidur." Efesus pukul 4:26, itu salah satunya. Karena ada juga. Jadi ya. Memang ya kita usahakan gak marah sampai lama-lama loh. Yang ada itu. Dalam menghadapi perbedaan suami istri, Bapak Chai dan Ibu Mei memilih untuk bergaul dengan firman Tuhan. Dengan demikian keduanya mengalami peran Alkitab yang menolong mereka mengatasi ketegangan-ketegangan dalam relasi antara mereka.